Halo teman-teman, sahabat YouTube semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita mau coba melihat tol Cipularang di hari Jumat malam ya, menjelang weekend. Jadi kalau biasanya di hari biasa tol Cipularang ini tidak terlalu ramai, jadi agak longgar ya. Cuman menjelang weekend biasanya itu padat karena orang-orang dari luar kota itu banyak yang berwisata ke area Bandung. Apalagi di Bandung akhir-akhir ini lagi ada tempat wisata yang cukup viral, yaitu Jatinangor National Park atau Janspark di daerah Jatinangor, masuknya ke Kabupaten Sumedang tetapi lebih dekat ke Bandung. Kemudian juga ada wisata religi ya yang memang cukup ramai, cukup viral, yaitu Masjid Raya Al Jabar di daerah Bandung, dekat dengan Soekarno-Hatta, di daerah daerah apa ya tepatnya, itu daerah dekat GBLA, daerah dekat dengan stadion GBLA. Nah teman-teman, kalau kita lihat kondisi lalu lintas di tol Cipularang menjelang weekend ini memang cukup ramai ya. Biasanya makin malam itu makin ramai. Tadi kita juga sempat berhenti di rest area. Di rest area itu penuh. Jadi nanti makin malam pasti nanti akan semakin padat lalu lintasnya. Nah ini sedikit informasi juga untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melintas di tol Cipularang. Tol Cipularang ini jalannya cukup berliku ya, belak-belok, kemudian juga naik turun. Terus juga kalau dari sisi penerangan ada bagian-bagian yang nanti bisa kita lihat cukup gelap ya, artinya tidak terlalu terang. Jadi teman-teman semuanya, sahabat YouTube semuanya, harus tetap berhati-hati. Jangan lupa selalu cek kondisi kendaraan, kondisi ban, radiator dan lain-lain, dicek supaya kita nyaman di perjalanan dan juga selamat dalam perjalanan. Oke teman-teman semuanya, sambil kita nikmati dan kita lihat suasana di tol Cipularang ini ya. Jadi tol Cipularang ini yang menghubungkan wilayah ya, tepatnya berarti setelah tol Jakarta Cikampek ya, menuju ke arah Bandung. Jadi tol Cipularang ini kalau kita bicara secara waktu tempuh ini sangat menyingkat waktu kalau misalnya kita dari arah Jakarta mau ke arah Bandung dibandingkan dengan lewat jalur biasa atau nggak melewati tol. Nah ini kita baru di KM 77. Nanti kita bisa lihat nanti di KM 90 sampai dengan KM 100 kalau nggak salah, itu nanti jalannya cukup nanjak ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati di sana. Sering juga terjadi ada kecelakaan antara KM 90 sampai dengan KM 100 ya. Jadi tetap harus fokus, konsentrasi, hati-hati, apalagi perjalanan di malam hari. Jangan lupa pokoknya selalu cek kondisi kendaraan. Nah ini kita lihat juga kalau penerangan ya, ini nggak ada penerangan jalan, jadi memang gelap. Hanya di titik-titik tertentu yang dekat dengan rest area biasanya ada penerangan jalan. Nah ini kita coba lewat jalur kiri aja karena kita pelan-pelan ya, sambil kita review, kita menikmati suasana tol Cipularang ini. Ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Kita lihat suasananya. Nah kalau di tol Cipularang ini memang cukup tertib ya, biasanya untuk truk yang bermuatan
berat itu memang rapi ya, jadi mereka itu biasanya di jalur kiri karena menghindari kalau di sebelah kanan misalnya menghindari ada mogok atau nggak kuat di tanjakan, itu pasti akan bikin macet. Jadi memang cukup teratur di sini. Kalau truk biasanya ya kita lihat dari depan, truk di jalur kiri. Nah, ini kita balik lagi ke jalur kiri karena kita mau jalan santai sambil menikmati tol Cipularang ya. Wah, ini ada yang lewat bahu jalan. Usahakan tetap tertib lalu lintas ya sahabat YouTube semuanya, demi keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain tentunya. Nah, ini ada sedikit penerangan jalan ya di sebelah kanan, berarti jalur yang ke arah Jakarta. Cuman sepertinya agak redup. Ini nanti mudah-mudahan kita bisa videoin sampai di Bandung ya, di Pasteur. Mudah-mudahan baterainya kuat, nggak habis ini karena baterainya udah tinggal 50%. Ya paling nggak nanti kita bisa sampai ke titik-titik yang memang cukup ini ya, sering jadi perhatian ya, terutama di tol Cipularang ini, di tanjakan-tanjakan yang biasanya rawan macet. Udah mulai makin malam makin rame ini mobil-mobil pribadi ya, banyakan yang mungkin mau wisata ataupun misalnya mau pulang kerja, yang orang Bandung kerja di Jakarta misalnya. Biasanya pasti di weekend ini mulai rame ya, pada pulang, tambahan yang mau wisata ke Bandung. Nah, tadi kita juga lihat di rest area penuh, kemudian di tol Jakarta Cikampek tadi juga cukup beriringan, cukup rapat beriringan. Sedikit macet sih di menjelang rest area. KM82 masih cukup jauh ini sampai di Bandung. Ini arah ke Jakarta juga tumben ini agak ramai jam segini. Di sebelah kanan ya, kelihatan juga cukup ramai arah yang ke Jakarta. Sebelah kiri exit Jatiluhur ya. Kalau ke Bandung pada larang masih lurus, masih jauh. Nah, di sini juga jalannya mulai naik. Di KM berapa ini? KM 84. Setelah exit tol Jatiluhur ya. Ini jalannya juga agak naik. Suasananya cerah ya malam hari ini. Kemarin hujan terus, ini sekarang lagi cerah. Kalau kondisi jalan di Cipularang ini bagus ya teman-teman semuanya. Ini juga masih jarang ya perbaikan. Kemarin ada beberapa titik perbaikan jalan dan cukup bikin macet, tapi
Kalau sekarang kita lihat kayaknya nggak terlalu banyak. Ini dari tadi juga setelah tol Jakarta Cikampek kita masuk Cipularang belum ketemu ada perbaikan jalan, kayak lalu lintasnya lancar meskipun makin malam makin rame ya. Iring-iringan ramai lalu lintasnya. Oh, jalur kiri juga banyak truk, kita ambil jalur kanan aja karena jalur kiri mulai padat truk. Ini KM 8 berapa? Oh, ini udah deket rest area. Jadi tadi ada rest area, itu berarti KM yang tadi KM 71 ya. Dan 71 ini nanti ada lagi itu rest area KM 88 ya. Jadi kalau ke arah Bandung, berarti rest areanya ada KM 71, kemudian KM 88 ya. Ini bisa buat apa namanya, informasi juga buat teman-teman semuanya. Jadi yang mau perjalanan ke Bandung, jadi untuk bisa isi BBM atau sekedar berhenti istirahat ngopi misalnya biar nggak ngantuk malam-malam, itu bisa di KM 71 kemudian KM 88. Kalau kita exit di Bandung kota ya, misalnya di Paster, Buah Batu, Muhammad Toha. Kalau kita exitnya sampai di exit Cilenyi atau mau lanjut ke tol Cisumdawu, itu ada satu rest area lagi KM 147, itu menjelang exit tol Cilenyi. Ini di KM 86, ini cukup panjang ya kalau tanjakan yang di sini KM 86 sampai rest area kayaknya ini tanjakannya. Setelah itu agak turun lagi, nanti naik lagi itu di KM 90-an kayaknya. Nah, ini sebelah kiri banyak didominasi truk lah, kalau sebelah kiri yang muatan-muatan berat. Ini sebelah kiri ya, kalau yang mau istirahat ini ada rest area KM 88. Di situ juga lengkap, ada pom bensin, food court juga ada, jadi bisa buat istirahat isi bensin. Itu di KM 88. Kita lanjut ya, karena tadi kita udah berhenti di KM 72. Jadi kita tadi start ini dari KM 72 ya. Kita coba videoin dari KM 72. Tadi kita mau terlewat, sebenarnya mau videoin dari gerbang tol masuk ke Jatiluhur ya. Kalau kita nyambung ke Cipularang itu pintu tolnya Jatiluhur. Nah, nggak apa-apa, ini masih banyak informasi yang bisa teman-teman dapetin mulai dari rest area KM 72 tadi di rest area 88. Kita lanjut sampai ke Bandung. Wah, ini ada yang berhenti mogok sepertinya. Nah, sedikit informasi ya teman-teman, mungkin selama ini juga sering muncul di berita, teman-teman juga pernah
pernah baca di berita ataupun di YouTube atau di manapun, di televisi mungkin. Jadi di tol Cipularang itu memang ada area-area yang cukup rawan ya, sering sekali terjadi kecelakaan baik yang arah ke Bandung maupun arah Jakarta. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati. Jadi memang jalannya itu berliku ya, jadi belok-belok, naik turun, jadi perlu fokus, tetap fokus dan konsentrasi. Nah, banyak sering terjadi kecelakaan itu antara KM 90 sampai dengan KM 100. Ini kita udah masuk di KM 90 ya. Ya harapan kita tentunya kita selalu diberi keselamatan di perjalanan, tapi tidak ada salahnya kita lebih berhati-hati, terutama di titik-titik rawan ya, titik-titik rawan kecelakaan, misalnya tanjakan, turunan tajam, tikungan dan lain-lain. Kita perlu tetap waspada dan hati-hati, jaga fokus dan konsentrasi pada saat mengendarai kendaraan. Jadi istirahat kalau ngantuk ya, jangan dipaksakan. Nah, kita masuk KM 90 91 Bandung, itu ada tulisan Bandung masih 40 kilo 40 km itu Bandung, berarti sampai di exit Pasteur sepertinya, jadi di Bandung kota. Nah, ini kondisinya di KM 90 sampai 100 itu seperti ini ya. Jadi ini masih belum terlalu tanjakannya belum terlalu terjal, cuman di depan itu sudah mulai. Jadi kalau tadi di sebelah kanan kita lihat itu ada jalur penyelamat ya. Jadi kalau yang dari atas dari Bandung ke arah Jakarta itu ada jalur penyelamat di KM 92. Nah, ini jalannya sudah mulai naik, agak panjang di sini di KM berapa, 92 ya. Oh, berarti tadi yang jalur penyelamat itu di KM 91 ya, teman-teman semuanya. Nah, ini kondisinya di tol Cipularang KM 92, tanjakannya cukup panjang. Ini biasanya kalau udah ada truk di kanan pasti bikin ini agak cukup macet biasanya, karena tanjakannya emang cukup panjang, jadi pasti pelan. Nah, ini kalau udah sampai truk berjajar kanan kiri ini biasanya yang bikin macet. Nah, ini truk di tengah, sebelah kiri juga ada truk, bisa ambil jalur kanan ya, kita ambil jalur kanan. Nah, itu di depan truk tuh udah kelihatan ya, kalau di tanjakan sini antara KM 90 sampai 100 pasti jalan pelan karena memang panjang tanjakannya. Ini baru di KM 92. Ini termasuk belum terlalu rame sih. Kalau di weekend biasanya makin malam sih, makin malam makin rame. Di hari Jumat malam ini atau misalnya di Sabtu ya, di malam minggunya itu jalur ke arah Bandung tol Cipularang ini biasanya rame banget. Ini bis pariwisata ini. Cukup banyak bis pariwisata, mobil pribadi di hari Jumat menjelang weekend ke arah Bandung. Nah, ini bisnya ambil jalur kiri, kita duluan. Nah, ini masih agak rata, cuman memang panjang ya. Tadi dari KM 90 mulai nanjak terus sampai di kilometer berapa, 97 kayaknya nanti. Jadi kalau kita lihat ya di sini truk-truk itu jalannya udah makin pelan, tanjakannya panjang soalnya. Nggak jarang tuh ini ya ada truk berhenti, mungkin mogok atau istirahat. Di depan juga ada lagi nih, servis. Wah, banyak pecah sepertinya atau apa yang rusak. Jadi emang sering ya di KM 90
sampai KM 100 karena memang medannya itu naik. Kalau ke arah Bandung ya itu naik terus, kalau dari arah Bandung ke Jakarta ya berarti sebaliknya turun. Tajam, cukup tajam dan panjang. Depan mulai ada penerangan ya sebelah kiri. KM mau masuk KM 95 itu agak terang, ada penerangan di sebelah kirinya. Kanan malah nggak ada tuh, gelap banget yang arah Jakarta. KM 96